Selamat datang di channel Star Story Sobat. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari manhwa berjudul Magic Emperor. Jangan lupa siapkan cemilan dan kopi kalian karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Teriakan menusuk terdengar di seluruh langit saat tunggangan Zufan melewati cincin itu. Dengan Yelin berada di belakangnya, guntur ungu pun bergemuruh keluar. Seekor burung sebesar 100 meter dengan petir yang menyambar muncul menghantam Yelin ketika ia lengah. Yelin pun nampak terkejut dengan kemunculan itu, di mana ia menyadari jika burung itu lebih melekat dengan petir ungu lebih dalam daripada yang digunakan Zufan. Ya, itu adalah Thunder Phoenix yang sebenarnya, Shattering Thunder Claw. Xiao Er mengepakkan sayapnya, mengeluarkan suara gemuruh yang dalam saat dia menembak ke arah Yelin. Lalu datanglah dua cakar tajam dengan kilat ungu yang mematikan, menyapu dada Yelin yang tertutup api keemasan. Benturan keras itu pun terjadi layaknya tombak yang berjejit saat bersentuhan dengan perisai yang sangat keras. Serangan kejutan dari Xiao Er yang tak terduga oleh Yelin itu pun membuat dirinya tak sempat melakukan pertahanan. Sehingga mau tidak mau, ia harus menerima serangan itu yang membuat dua sisinya terlepas. Mana hal itu membuat Yelin diliputi rasa sakit dan batuk darah yang tak tertahankan saat dia terhempus dari langit. Semua orang yang menyaksikan sangat tercengang, menyaksikan burung petir itu yang sangat memukau. Burung itu menunjukkan keagungannya sambil mengepakkan sayapnya dengan bangga. Para penonton pun dibuat bertanya-tanya dengan dari mana datangnya burung itu. Kedua Supreme Bai Mei dan Hairan pun berkomentar dengan kejadian tak terduga yang muncul di depan mata mereka lagi dan lagi. Bai Mei pun sempat berpikiran jika Zufan telah merencanakan sejauh ini dan bahkan ia masih menyimpan sesuatu. Hairan berpikir jika ia sempat ragu kenapa dia bisa kehilangan cincinnya semudah itu, dan itu ternyata hanya untuk momen ini. Yelin kecolongan lagi, dia benar-benar bukan di level ini. Bai Mei mengatakan jika ini adalah bukti di mana kesombongan akan membawamu ke dalam jurang yang dalam. Hari ini Zufan benar-benar memberi Yelin pelajaran berharga. Kita lihat saja seberapa banyak yang akan dia pahami. Namun Hairan bertanya-tanya dengan kehadiran binatang roh yang bisa melukai Yelin yang sangat kuat itu. Bai Mei merenung dan berpikir jika itu adalah binatang roh level 6, tapi jauh lebih kuat daripada apapun di level itu. Bahkan level 7 atau 8 mungkin akan kalah. Ini benar-benar sangat aneh. Hairan pun sembari tersenyum mengatakan jika seperti pemiliknya, binatang rohnya pun juga aneh. Zufan sendiri adalah monster, begitu juga dengan binatang rohnya. Aku benar-benar kehabisan kata-kata soal ini. Bai Mei menatap Zufan dengan tatapan kagum sembari berpikir jika Yelin adalah bakat kultivasi yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, maka Zufan itu adalah monster yang unggul di semua bidang. Dan Ginseng yang tadinya berusaha bersembunyi sebaik mungkin, kini bisa menghela nafas lega karena ia sadar dengan rencana Zufan yang sangat mengerikan itu, di mana ia berasumsi jika Zufan pasti akan menggunakan alasan seperti ia melempar cincinnya ke lembah kecil untuk membuat jebakan, sedangkan Dan Ginseng berlari ke tambang suci dan mencuri pedang Atlas, di mana hal itu tidak akan ada hubungannya dengan Zufan. Ia tidak bersalah. Sembari menggelengkan kepalanya, dan Ginseng menghela nafas lagi dan yakin jika Zufan menemukan taktik ini begitu dia menyebutkan menggunakan cincin penyimpanannya untuk menyelinap ke sini. Kembali ke pertarungan Zufan, di mana Xiao Er kembali menuju Zufan dengan perasaan kecewa. Dia mengatakan kepada ayah Zufan di mana ia telah mencakarnya dengan semua yang dia punya, namun hanya berhasil melepaskan kedua sisinya saja. Man menyipitkan matanya, dia menatap Yelin yang telah terlempar dari udara. Namun kini ia diliputi perasaan tegang. Pikir jika serangan Xiao Er barusan adalah kartu terakhirnya, jika itu masih gagal, maka ia harus menghadapi skenario terburuk, dan itu adalah bertarung sampai mati. Beberapa saat kemudian, Yelin yang telah terhempas cukup hebat itu pun bangkit, sembari menatap dadanya yang terlihat terluka oleh serangan binatang roh milik Zufan. Yelin mengatakan jika sejak ia melakukan upacara darah naga dari gurunya, tubuh naga yang ia tempat ini belum pernah dipaksa sampai batas ini. Sisik naga itu adalah kebanggaan seekor naga. Jika sisiknya terluka, itu adalah penghinaan terbesar bagi seluruh ras naga. Karena Zufan telah menghancurkan sisi kebanggaannya, kini Yelin benar-benar sangat marah. Zufan berpikir jika Yelin juga sama seperti dirinya, di mana mereka berdua sama-sama mewarisi kekuatan dari binatang suci. Mulai sekarang, ini bukan lagi sekedar pertandingan, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ini suasana benar-benar berubah drastis, karena ia menyadari jika nyawanya berada di ujung tanduk. Kini di kepala mereka hanya terpikirkan satu hal, yaitu dirinya yang mati atau kau yang mati.
Zofan menarik napas dalam-dalam dan matanya berubah menjadi dingin. Xiao Er di sebelahnya memperhatikan perubahan suasana hati ayahnya dan kini menjadi serius juga. Keheningan terjadi di antara kedua belah pihak. Salah satu kematian adalah hal yang pasti. Mereka tak peduli dengan pemenang sekarang, hanya ada niat untuk membunuh. Murid-murid Sekte Ultimate Clarity yang menyadari perempuan itu bertanya-tanya dengan situasi mereka saat ini. Wong Xingsu pun melihat itu juga menjadi tegang. Ia tidak menyangka jika juniornya ini kini benar-benar ingin membunuh Zufan. Murid sekte mengatakan jika itu tidak mungkin akan melakukannya. Dia bahkan tidak pernah mengeluarkan niat membunuh seperti ini. Wong Xingsu pun berpikiran yang sama, di mana ia juga belum pernah melihat juniornya sampai seperti ini. Mungkin karena dia belum pernah bertemu lawan yang layak dibunuh. Ini benar-benar sangat mengerikan. Di sisi lain, kedua Supreme yang mengamati pertarungan itu juga merasakan ketegangan. Itu membuat mereka sesak nafas. Dua anak itu sudah lepas kendali. Mereka akan bertarung habis-habisan. Baimi mengatakan jika mereka berdua adalah masa depan tanah barat, mereka tidak boleh jatuh di sini. Jika itu terjadi, mereka berdua harus melanggar aturan Double Dragon Gathering untuk pertama kalinya. Aaron mengangguk sembari mengatakan jika itu akan menjadi pukulan telak bagi citra mereka yang tak pernah memihak. Tapi itu sepadan. Orang tua waktu dan Ginseng membuat kekacauan besar dulu. Mereka berdua berjuang demi keadilan untuk menjaga kestabilan wilayah barat. Tak disangka-sangka mereka akan melanggar prinsip itu demi kedua bocah ini. Apa kita menjadi lembek karena usia atau prinsip kita sudah berubah? Mendengar hal itu, Baime hanya bisa menunduk dalam diam. Kembali ke pertarungan Zofan mengatakan kepada Xiao Er untuk bersiap melakukan serangan serentak. Sembari mengendarai jiwa naga Zofan dan Xiao Er serentak melesat ke arah Yelin. Begitu juga dengan Yelin, ia tentu juga bersiap melakukan serangan habis-habisan kepada Zofan. Ini mereka bersiap melancarkan serangannya satu sama lain. Zufan dengan lengan kilin dan petir ungunya bersiap memberikan serangan kepada Yelin. Yelin dengan nafas naganya mencoba melakukan serangan pembuka kepada Zufan. Serangan itu berhasil mendarat ke tubuh Zufan, namun Zufan dengan sigap menggeser jiwa naganya untuk mengurangi dampak dari serangan Yelin. Di saat itu pula, naga merah Zufan dan Xiao Er juga melakukan serangan langsung kepada Yelin. Yelin yang menyadari itu dengan cepat menghalau serangan dari keduanya yang membuat Xiao Er dan jiwa naga merah Zufan menghentikan serangannya. Berhenti di situ, Yelin kini mencoba untuk menjemput bola dengan melesat ke arah Zufan. Namun di tengah jalan, ia akhirnya terpaksa harus berhenti karena sebuah serangan petir ungu dari Xiao Er menghalanginya. Meski Yelin mengetahui kehebatan dari pertahanan tubuhnya, namun ia tidak bisa menyepelekan serangan petir ungu dari burung roh itu. Petir ungu Xiao Er tidak seperti sampah yang digunakan naga ungu Zufan. Itu adalah kekuatan yang diperoleh setelah dilatih selama bertahun-tahun hingga mencapai setingkat itu. Yelin kini tidak bisa mengabaikan kekuatan petir ungu surga ke-6 dan harus bertahan dengan api emasnya sehingga memberi Zufan sedikit ruang untuk bernafas. Pertarungan kini memasuki jalan buntu. Meski ada perbedaan kekuatan yang jelas, kedua belah pihak tidak memiliki cara untuk mengalahkan satu sama lain untuk sementara waktu. Zufan tahu bagaimana dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan namun tetap tenang. Dia mengetahui jika waktunya hampir habis dan pertarungan akan dinilai seri. Meskipun dia ingin menang, dia tidak terlalu putus asa. Dia tahu Yelin ingin menang lebih dari dia. Ketika Yelin cukup gelisah, dia akan mendapatkan celah untuk digunakan. Itulah mengapa hal-hal baik terjadi pada mereka yang sabar menunggu. Yelin kini mengeluarkan teknik miliknya, cakar naga Yin Yang. Yelin berkilat dan melesat ke arah Zufan. Tangannya berubah menjadi cakar yang diselimuti oleh api yang berkobar saat dia membidik jantung Zufan. Zufan menggunakan lengan kilin untuk menangkis, tapi di balik itu dia menyeringai. Bocah ini selalu terburu-buru. Xiao Er bergegas mendukung. Ia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Cakar itu tidak akan mengenai. Jika Yelin terus menyerang, cakar itu tidak akan berdampak besar pada lengan kilin Zufan. Hanya api emas yang akan merembes sedikit dan hampir tidak menimbulkan bahaya. Lalu Xiao Er akan datang membawa petir ungu yang brutal untuk membuat luka berat lainnya setelah memfokuskan semua yang dia miliki di cakar itu. Diragukan lagi, itu adalah taktik yang buruk untuk menggunakan serangan ini. Hal ini berulang berkali-kali. Ketika salah satu menyerang dengan segalanya, yang lain akan datang untuk mengambil keuntungan dari celah, hanya untuk memaksa si penyerang bergeser ke posisi bertahan. Kali ini tidak berbeda. Yelin yang tidak sabaran, dia lebih suka menerima pukulan lain dari Xiao Er untuk mendaratkan serangan ke arah Zufan.
Kini Zufan pun berteriak pada Yelin. Ia mengatakan kepada Yelin, sebaiknya kau menyerah saja. Jika terus seperti ini, nanti kau akan mati. Yelin yang mendengar itu menyanggah hal itu karena memang tadi ia sempat tertipu. Tapi aku bukan orang bodoh tanpa otak. Kali ini yang kuincar adalah hewan peliharaanmu. Yelin pergi dan meninggalkan api emasnya di belakangnya. Seperti dia tengah menyerang Zufan namun tidak sekuat serangan dari tubuh aslinya. Hal itu tentu saja bisa diatasi oleh Zufan dengan mudah tanpa menghanguskan sedikit pakaian dari Zufan karena ia memiliki naga biru dan seni transformasi iblis untuk menyerapnya. Namun sosok Yelin muncul di sebelah api emas dan melepaskan cakarnya ke arah yang lain. Tapi kali ini serangan itu menuju ke arah Xiao Er. Semua orang pun terkejut melihat perubahan dari serangan Yelin karena kali ini dia mulai memakai otaknya dalam pertempuran. Sejak Zufan mengungkapkan naga ungunya, mereka tahu petir ungu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu brutal dan kuat, tetapi kurang dalam hal pertahanan. Jadi, Yelin melakukan tipuan menyerang Zufan yang memiliki lengan kilin untuk pertahanan, sementara mengincar Xiao Er yang tak berdaya akan menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Xiao Er akan terluka parah jika diserang, kerjasama keduanya akan gagal, dan Yelin akan mendapatkan keuntungan yang nyata. Berurusan dengan Zufan nanti akan hanya memakan 1 menit. Ini adalah momen paling menentukan dalam pertandingan yang panjang dan pahit. Xiao Er sontak terkejut karena ia tak menduga hal ini. Merasakan ketajaman cakar naga itu membuat bulu-bulunya merinding dan menjadi tegang. Sembari tertawa dan akan melakukan serangannya, Yelin mengatakan kepada Zufan jika seranganku terhadapmu itu palsu, sedangkan serangan terhadap hewan rohmu ini adalah yang asli. Kali ini kerjasama kalian akan gagal. Mendengar itu, Zufan dengan seringai licik dengan mata kanannya yang bersinar mengatakan, jika aku tidak terlalu peduli, bagaimana kamu berusaha sekuat tenaga selama kamu melakukannya? Tingkat pertama, Divine Eye of the Void. Dalam sekejap, Zufan dan Xiao Er melakukan switch zero. Zufan berada di depan serangan Yelin yang asli. Yelin yang melihat itu terkejut dan tak percaya dengan kejadian yang ada di depan matanya. Namun tak sempat memikirkan itu lebih jauh, serangan Xiao Er dengan cakar petir ungunya mendarat ke tubuh Yelin. Cakar terakhir telah mengambil sisiknya yang keras dan cakar yang satu ini pasti akan mengirimkan petir ungu ke dalam organ vitalnya. Hal itu sontak membuat semua orang berteriak dan tegang, bahkan Wu Xingqiu dan kedua Supreme terlihat sangat terkejut dengan semua kejadian yang terjadi begitu cepat ini. Dua sisi naga Yelin yang berkilauan kembali terlepas ketika ia menghantam ke tanah. Xiao Er terbang kembali ke Zufan, membuang sisik di cakarnya. Ia mengatakan kepada ayah Zufan, lain kali akan kutarik jantungnya dengan tanganku sendiri. Zufan sembari tersenyum berkata kepada Xiao Er, jika masih ada kesempatan lagi, nanti kita serang dan dari depan dan belakang. Wajah Yelin nampak sangat marah, ia menggertakkan giginya. Penonton pun setuju akan hal itu. Mereka mengira Yelin akhirnya mempermainkan Zufan, namun kini malah membuat dirinya sendiri dipermainkan oleh Zufan. Zufan dengan seringai tajam, wajahnya berkata jika dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk menyerang Zufan, namun ia malah memilih memakai otaknya untuk melawannya. Tidak semua orang bisa mengubah kelemahan menjadi senjata. Mau main adu strategi, jurus palsu dan tipu-tipu. Kau masih terlalu hijau bocah. Wento yang melihat dari layar menghela nafas, melihat Yelin yang sedang marah besar. Ia mengatakan, menggunakan otak untuk menghancurkan yang lain, Yelin jelas lebih kuat, tapi Zufan tentu terus menuntunnya, membuat murid yang lain kehilangan fokusnya. Jika dia tetap berpegang pada keyakinannya atau Dao, dia tidak perlu menderita begitu banyak. Titian Sang mengangkat alis, menanyakan apa yang dimaksud dari Dao. Wento mengangguk, mengatakan jika Dao adalah sesuatu yang dikejar oleh para kultivator. Kultivator memiliki tujuannya masing-masing. Ada yang mengejar kekuatan, ada yang haus akan jabatan, ada yang mengejar kebajikan, dan ada yang memilih mendominasi atau menggunakan kekuatannya. Setiap kultivator mencari jalannya masing-masing. Yelin harusnya tetap di jalannya, keras kepala dengan kekuatannya. Tapi Zufan mempermainkannya, dia malah keluar dari daunnya. Dan sekarang dia telah jatuh dan bingung dengan daunnya sendiri. Waktunya hampir habis. Yelin mungkin akan bermain aman. Aku juga tidak yakin Zufan akan habis-habisan dan sepertinya ini akan berakhir dengan hasil yang seimbang. Tapi kemudian dia mendengar Zufan yang nampak di layar yang indah dan berseru. Ya, semuanya waktunya berakhir. Sepertinya kita akan menerima hasil ini. Wento tertawa sembari menggelengkan kepalanya. Ia berkata jika Zufan benar-benar kejam, masih saja menggoda Yelin sampai detik terakhir.
Yelin terengah-engah, kini dia kelelahan, baik secara mental maupun fisik. Dia menatap Xiaoer dan Jovan dengan penuh kebencian, tapi dia tak bisa menghabisi mereka. Yelin berpikir jika Jovan terlalu licik, namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan berkat Nu Xingsu, di mana ia memperingatkan juniornya Yelin agar tidak terpancing dengan Jovan. Ketika ia bingung harus melakukan apa, kembalilah ke jalanmu sendiri. Yelin yang pikirannya sedang berkabut kini telah tersadar, dia telah digantung sampai ia tersesat dan berbelok dari dao atau jalannya. Dengan menarik nafas dalam-dalam, Yelin mendapatkan kembali ketenangannya dan memejamkan matanya. Ia teringat dengan kilas balik kenangan lamanya ketika ia mengatakan kepada guru leluhur naga jika besok akan mengikuti sekte luar. Hanya ada 10 murid dalam baru, tapi ia hanya murid luar di urutan ke-21. Apa yang harus aku lakukan? Naga besar itu menatap dingin saat suaranya bergemuruh. Ia berkata, singkirkan 20 orang di depanmu. Namun Yelin mengatakan jika ia tak bisa mengalahkan mereka semua. Leluhur naga itu mengatakan untuk menghabisi mereka semua. Jangan datang padaku jika kau gagal. Leluhur naga itu mengatakan dengan dingin dan lalu berbalik. Yelin yang mendengar itu hanya bisa merenungkan diri. Ia berpikir jika teknik mereka lebih hebat, bagaimana ia bisa menang? Tidak yakin bisa melakukannya. Leluhur naga itu berkata dengan tegas, bocah lemah, manusia semuanya sama, pengecut dan licik. Kalau begitu caramu berpikir, kau tak pantas menjadi muridku. Binatang suci diurutkan murni berdasarkan kekuatannya. Tempatnya jelas bagi semua. Apa kau tahu mengapa? Yili menggalingkan kepalanya. Leluhur naga menjelaskan di mana di awal kekacauan semua binatang suci bertarung memperebutkan peringkat. Kami 5 binatang suci berdiri di puncak semua binatang roh. Kami pernah bertarung mati-matian, tapi tak ada yang menang dan akhirnya berbagi tahta. Tapi jauh di hati yang paling dalam, mereka masing-masing dari kami masih ingin menjadi raja sejati. Itu sebabnya binatang roh cuma punya satu aturan, yaitu menang. Sekali menang berarti hidup, kehormatan, harga diri, semuanya. Jadi, tak peduli siapapun lawanmu, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun jumlahnya, ingat ini sebagai muridku, cuma ada satu hal yang harus kau lakukan, yaitu menang. Kalahkan mereka semua, meskipun harus membayarnya dengan nyawamu. Kau punya 3 bulan, dalam waktu 3 bulan, aku mau lihat hasilnya. Leluhur naga itu memejamkan mata dan meringkuk untuk tidur. Yelin muda membungkuk dan mundur. 3 bulan kemudian, kilatan api mengungkapkan Yelin. Meridiannya hancur dan badannya penuh dengan luka. Ia bahkan tak mampu berjalan untuk menemui gurunya. Ia menyeret badannya dengan tangannya sendiri. Ia mengatakan kepada gurunya jika ia telah menang. Leluhur naga menatap dingin. Apakah mereka semua? Yelin mengatakan jika ia telah mengalahkan semuanya. Ia bertarung habis-habisan. Mereka semua berpikir, aku sudah gila, aku nomor 1. Guru, kau benar, manusia penuh tipu daya dan lemah. Tak ada satupun yang berani melawanku. Tapi semua meridianku hancur. Sekarang aku cacat. Sekte dalam tidak mau menerimaku. Bahkan ada yang bilang jika dirinya bodoh. Tapi aku tak peduli. Kemenangan memang rasanya sangat luar biasa. Leluhur naga mengangguk. Ia berkata, jika sekarang kau sudah paham itu, kau pantas menjadi murid dari leluhur naga api. Alis leluhur naga berkerut saat setetes darah yang membara keluar dari sela-sela alisnya. Kilauan seperti batu rubi saat menetap di dahi Yelin. Leluhur naga itu kemudian mencakar bagian belakang lehernya dan keluar dengan sisik yang tajam. Sisik terbalik yang paling sulit, seperti sebuah selimut besar, dia meletakkan di atas Yelin. Nenek moyang naga kemudian mengembuskan api keemasan ke anak itu. Setelah 49 hari penuh berlalu, pewaris leluhur naga yang sebenarnya telah lahir. Dia juga mewarisi jalan gurunya untuk menang. Kalah berarti kehilangan segalanya. Yelin membuka matanya kembali. Ia tak memiliki keraguan yang tersisa dalam dirinya. Dia tahu jalannya, keyakinannya. Semangat Yelin kembali memuncak yang membuat Jovan berkeringat dingin. Jovan memberitahu kepada Xiaoer untuk berhati-hati karena bocah ini telah kembali ke jalannya sendiri dan tidak akan tertipu lagi. Kali ini adalah pertarungan yang sesungguhnya.